Saya ketemu Rio lah, terus dikenalin sama pemilik kosnya, Pak Rudi, sama dikenalin sama penghuni kos, salah satu penghuni kos di situ namanya Andre. Le, ngekos apa ngunjungin temen di sini? Ngekos, Mbak. Kos di mana? Situ Pak Rudi. Oh, betah deh. Loh, banyak yang bilang situ angker. Sebelum kamu ini, ya bolak-balik ada yang jajan ke saya curhat kena penampakan macam-macam. Oh, oke. Kamu yang kuat-kuat aja gitu. Di sini itu nggak sehat. Ada makhluk yang pengen jahatin. Kan saya jongkok, ini samping Mbak. Tiba-tiba kuntilanak itu didorong, jebuk gitu sampai ke tembok. Dikeatasin saya, udah kayak saya gitu. Serius itu. Halo pasukan Lentar Malam, kembali lagi bersama gue Jamal dan hari ini kita akan mendengarkan pengalaman horor dari narasumber kita yang punya cerita pada saat dia ngekos di Jogja. Yaudah, di sini udah ada narasumbernya, langsung kita sapa aja, namanya Mas Rey. Mas Rey, apa kabar Mas Rey? Baik sekali. Baik ya Mas ya? Ya. Ini udah lama banget ya kita nggak ngangkat soal kos-kosan. Apalagi kosannya ini ada di Jogja nih yang katanya sih angker ya. Nah dari awal Mas Rey ada kecurigaan nggak soal kosan ini? Dari awal sebenarnya rada curiga sih Bang. Kenapa tuh? Curiganya apa? Soalnya dengan harga kos yang sebulannya lumayan tinggi ya. Itu kok untuk penerangan kok gelap sekali, kayak sengaja kurang memadai gitu. Oke. Untuk yang sisi belakang, untuk yang mau ke kamar kecil aja gelap, sama di sisi depan buat penerangan kos-kosan itu minim, sengaja digelapkan. Tapi untuk rumah utama pemilik kos itu justru terang. Oh, jadi area sekitar kosan itu entah kenapa sengaja dibuat gelap. Benar sekali, gelap itu. Ada sesuatu yang janggal gitu. Soalnya kan sebulan itu padahal nggak AC loh. Cuma seadanya, cuma ranjang, lemari. Untuk hal yang sepele kayak lampu, kok kayak sengaja banget itu. Oh gitu. Kayak ada sesuatu yang mencurigakan. Memang harga kosannya berapa Mas? Jogja kan ini ya? Iya, Jogja itu untuk tahun segitu 500.000 sebulan. 500.000 tahun berapa ini? 2021. 2021? Ya cukup mahal sih ya. Mengingat UMR Jogja ya. Ya siapa tahu ini bisa kita angkat juga ya untuk jadi pertimbangan pemerintah. UMR Jogja yang kecil ya. Maaf ya. Gitu ya. Ya itu mahal sih Mas ya. Iya, mahal. Kamar mandi terpisah berarti ya? Kamar mandi terpisah dan rada mojok gitu. Rada mojok juga? Iya, rada mojok dan gelap sekali, masanya tuh di penerangannya sengaja digelapin, kayak ada sesuatu yang mencurigakan itu. Bertahan berapa lama? Sebulan doang. Sebulan doang tuh ya? Itu karena serem itu? Salah satunya karena serem banget itu. Nah, serem ya? Sama dikasih saran sama teman-teman terdekat, emang nggak sehat di situ. Oh, sebaiknya ganti kosan aja. Oke, penasaran nih gue nih. Dan teman-teman yang penasaran juga seperti biasa, tonton video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa juga nih, kalau pengen jadi narasumber seperti Mas Rey, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam guys. Gampang banget. Atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya udah, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Rey mengenai kosan angker yang ada di Jogja nih, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai.
Jadi awalnya saya tahun 2021 bulan Agustus itu saya mau buka usaha, Bang. Buka usaha. Iya. Usaha kayak kuliner kayak ayam geprek gitulah, Bang. Di daerah Jogja. Saat itu udah dapat rukonya. Sudah bayar, itu di Jalan Gede. Tapi kan buat tinggal di ruko itu nggak proper gitu, Bang. Buat tidur segala macam. Jadi saya nyari kos lah. Saya hubungin teman SMA saya waktu itu, namanya Rio kan. Rio, tolong cariin dong kos yang nggak jauh dari daerah sini. Yang penting buat garasi mobil ada, sama nggak jauh dari sini aja. Terus disurvei lah sama dia. Pilihannya jatuh di kosan sini. Oke. Terus diliatin kan, Bang, pada saat itu dikirimin foto sama videonya. Gimana ini? Oh, pada saat itu oke. Soalnya kelihatannya lega juga, enak, nyaman gitu kan dari foto. Tapi belum survei langsung ya? Saya belum survei langsung, tapi disurvei teman saya, tapi Kak percaya aja gitu kan. Pakai foto tuh ya? Pakai foto gitu. Terus ya udah oke deh, bayar. Jadi saya langsung meluncur itu, Bang, ke Jogja. Langsung di tanggal 1, sengaja emang tanggal 1 Agustus itu. Saya ketemu Rio lah. Terus dikenalin sama pemilik kosnya, Pak Rudi. Ada penjaganya juga, sama dikenalin sama penghuni kos, salah satu penghuni kos di situ namanya Andre. Saya kenalan lah sama si Andre ini. Udah diajak keliling itu, Bang. Itu kosnya lumayan rada luas ya, Bang ya. Dalam artian itu ada rumah 2 lantai. Itu pemilik kosnya tinggal di situ. Terus di dalamnya ada sekat jalan gini buat parkir mobil tuh. 1, 2. Terus seberangnya ada pintu, ada 5 kos, pintu. Nah, buat penghuni kos itu kamar mandinya di belakangnya, Bang, rada terpojok itu. Di situ rada mojok. Terus buat jemuran itu ada bangunan setengah jadi, Bang. Setengah jadi yang lantai 1 masih belum kepake lah itu. Buat jemuran yang itu pembantunya pemilik. Nah, buat penghuni kosnya di lantai 2. Tapi di situ belum ada penerangan sama sekali. Terus dikasih tahu lah sama pemilik kosnya, rules-nya. Ya, emang kan standar pada umumnya lah. Gak boleh bawa lawan jenis. Sama di situ yang bikin aneh itu kan normal lah, nggak boleh lawan jenis. Tapi kalau udah make kamar mandi itu harus dimatiin keluar dalam. Itu kan sini jauh itu kamar kos saya. Untuk mau ke kamar mandi ada effort itu, Kak. Oke, jalan dulu. Jalan, terus di luarnya di situ baru kamar mandi. Nah, saya yain aja deh, nggak apa-apa, nggak ada masalah apa-apa kan. Kenapa? Anehnya kenapa pada saat dikasih tahu ada peraturan? Pada saat itu saya belum ngeh, Bang. Soalnya saya kan ke situ siang hari tuh. Jadi suasananya waktu sore dan malam itu beda ya. Saya nggak survei, nggak tahu, kurang tahu itu. Oke, lanjut. Terus saya ngerasa hari pertama oke lah, nggak ada feeling sama sekali, nggak ada apa. Hari pertama, 2, 3 lancar, nggak ada apa-apa. Saya masih sering ke ruko buat beberes gitu kan, mau buat dagangan saya pada saat itu. Sorry, ini sebelum lanjut, pada saat itu penghuni kosnya banyak, penuh? Cuma 3 pintu doang, Bang. 3 pintu dari 5 ya? Oh, dari 5. Termasuk Abang? Termasuk saya. Oke. Yang 1 suami istri tapi nggak pernah ketemu lah saya. Nah, pada saat itu saya kenal dekatnya sama si Andre ini. Kan 3 hari pertama itu lancar aja, nggak ada feeling jelek apa gimana kan, Bang. Tapi pas keempat nih saya kebangun, Bang. Kan saya kalau tidur kan dimatiin kan lampunya. Ketidur posisi gelap gitu kan, tengah malam itu sekitar jam setengah 12 mungkin, setengah 12-an. Saya emang pernah ketindihan kan, Bang. Sekali 2 kali ya dulu. Tapi ini beneran rasa nggak bisa apa-apa gitu. Nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Lampu mati. Posisi saya kan tidur gini. Itu di depan saya tuh
bayangan Bang, gede. Saya mau teriak nggak bisa, pengen teriak padahal kan. Terus dianya mulai berdiri gini kan Bang, masih belum kelihatan apa. Terus mulai balik gini Bang, matanya merah. Sosoknya tuh beneran kan posisi gelap ya. Itu dia lebih gelap, tapi matanya tuh merah mencekam. Saya nggak bisa apa-apa, cuma bisa surat-surat pendek gitu kan. Waktu baca Anas selesai, baru tuh itu yang darinya dia hitam gelap matanya merah itu balik ke saya, langsung hilang gitu. Oh, sempet dihampiri itu? Iya, sempat mau ke arah saya, terus langsung hilang gitu. Saya nggak bisa tidur itu. Baru bisa tidur pas mau azan subuh. Azan subuh baru bisa nenangin diri itu. Saya pikir mungkin selamat datang biasa mungkin ya. Mungkin. Soalnya saya pernah kayak gitu tapi ya cuma sekali doang, tapi nggak pernah itu. Sehari lagi saya masih dengan kesibukan yang sama kan, prepare di tempat ruko saya itu. Nggak ada yang aneh, sehari 2 hari. Nah ini selang 4 harian lagi itu. Kan saya pulang dari ruko itu jam 8-an ya Pak, 8 malam. Saya kan posisi udah jemur pakaian di lantai 2. Saya kelupaan. Wah, ada nggak srek kan, mau ngambil juga. Tapi harus diambil soalnya saya nggak ada baju lagi itu. Saya berani-beraniin. Saya ngambil lah pakaian segala macam di ini. Saya inget kok, pokoknya di situ cuma sisa pakaian saya aja di lantai 2. Cuma modal HP flash kan. Sementara itu lampu kamar mandi mati, posisi situ juga mati, jadinya modal flash HP doang buat penerangan gitu kan. Bener-bener nggak ada penerangan sama sekali ya? Iya, ke situnya effort. Sedangkan buat di luar kamar, iya kayak ini lampu kuning yang hemat banget, yang kecil itu Bang. Jadi nggak terasa sama sekali. Gelap. Pas saya udah bawa baju sama pakaian saya, entah kenapa tuh bulu kuduk tuh rasa pengen tertuju ke yang tadi di lantai 2 itu, tempat jemuran itu. Wah, beneran sih itu. Balik, di situ ada kayak sosok putih Bang. Rambutnya segini, hitam. Rambutnya ininya pucet putih. Ngelambe ke saya. Saya kan, wah, ini nggak beres, langsung masuk aja itu saya. Saya langsung coba buat nenangin diri lah pada saat itu. Lampu pada saat itu saya nyalain. Saya takut kan pada saat itu. Ya udah deh. Nah, saya kan sambil main Mobile Legends tuh ketiduran Bang. Ketiduran. Ingat banget saya jam 11 pengen pipis, kebangun. Malam banget kan, tengah malam. Saya buka. Kan pada saat itu saya kan matanya minus kan ya. Nah, itu apa? Di pojokan itu, di pojokan kamar mandi. Soalnya kalau mau ke sana kan ada nyerong masuk kan. Iya. Kok putih-putih? Apa jas apa ya? Tapi nggak mungkin gitu kan. Saya ragu lah. Saya pakai ngambil kacamata dulu di kamar buat mastiin apa. Wah, pocong Bang. Lagi nyender gini. Itu kan posisi kan, soalnya pas banget di situ. Nyender, terus cuma kelihatan setengah gini loh Bang. Itu kain kafannya tuh kayak basah-basah tanah gitu Bang. Di situ tingginya wah, gosong matanya di sini, terus satu matanya tuh di sini, jadi nggak sinkron itu Bang. Jadi terus ada meler-melernya di sini, hitam-hitam gosongnya itu. Terus saya kan udah kebelet banget kan ya Bang. Kan dekat saya kan kamarnya Andre tuh. Saya langsung lari, Dre, tunggu, Dre. Saya pikir dia masih bangun buat nemenin saya gitu kan. Nggak ada jawaban. Saya masuk lagi ke kamar saya kan. Waduh, gimana ya, saya gemeter kan. Waduh, gimana, tapi kebelet banget kan. Ada kali baru 20 menit apa setengah jam itu. Wah, ini harus dikeluarin, saya nggak mungkin pipis di kamar. Saya habis itu buka pintu, masih ada sosoknya Bang. Masih ada. Terus saya gimana ya? Dalam hati cuma bisa, ya Qul huwallahu ahad, yang surat-surat pendek Anas gitu kan. Baru tuh.
melebur, hilang dari yang pocong yang kain kafannya kotor gitu langsung boom. Jadinya cuma ada kayak centelan jas hujan gitu. Tapi saya udah yakin itu sebelumnya nggak kayak gitu. Kayak centelan di paku gitu, Bang. Jas hujan gitu dah. Saya kan udah pakai kacamata itu. Udah pasti jelas banget kan. Udah kepalan pengen buang air kecil kan. Udah saya nyalain. Terus saya ada itu kencing pengen cepet-cepet, lampu nggak saya matiin ada itu. Udah kesel banget saya kan. Penerangan minim udah horor kayak gitu. Nah, bodo amat dimarahin, saya pikir nanti lah. Iya. Besokannya terus saya keluar makan kan kayak biasa. Terus ditegur lah sama penjaga. Itu kamu semalam habis pakai kamar mandi, kamu nggak matiin ya? Wah, iya Pak. Saya soalnya gimana ya, buru-buru kelupaan, saya ngelesnya gitu kan ya. Oh, besok-besok jangan gitu ya, nanti takutnya dimarahin pemilik kos Pak Rudi. Oh, emangnya kenapa Pak? Ya pokoknya turutin aja gitu. Kayaknya saya kan bertanya-tanya kan ya. Ya udah deh, saya terus pergilah gitu. Itu terus selang 2 hari apa 3 hari Bang, saya keinget itu. Itu kan kawan saya yang ngenalin kos itu, si Rio ini nikahan. Okay. Nikahan. Tapi saya sama kawan saya penghuni kos ditahan dulu Bang paginya. Suruh cek COVID. Pada saat itu kan COVID kan. Oh iya. Takutnya kan ada yang positif kan. Itu dicek lah. Nah, saya dicek, alhamdulillah negatif. Jadi saya bisa pergi tuh ke nikahnya si Rio kawan saya ini. Tapi kawan saya, si Andre ini, positif. Kena. Jadinya langsung dikurung lah. Dia kayak nggak boleh pergi kemana-mana. Terus kamar mandi juga disekat gitu. Karena kamar mandinya ada 2 kan. Itu disekat dia. Ini khusus si yang kena COVID. Yang satu buat yang lain gitu kan. Terus saya pergilah. Saya ke nikahnya kawan saya itu bareng sama teman-teman SMA kan. Baru pulang sekitar jam 9 malam pada saat itu. Nah, itu kan saya gerah banget kan. Wah, kepasen yang lampu luarnya yang kamar mandi ini nyala. Wah, ya udahlah, sekalian deh. Udah gerah banget kan ya. Saya kalau nggak mandi nggak bisa tidur kayaknya itu kan. Saya mandi lah, bebersih, mandi semuanya, gosokan kelar. Nah, maaf sambil posisi BAB kan, BAB-nya jongkok gitu Bang. Pada saat itu, ini yang paling keinget sih Bang. Soalnya paling yang nggak bisa kelupaan sampai sekarang. Itu kan saya jongkok, ini samping bak. Belakang kan langsung tembok, depan langsung pintu. Tiba-tiba kuntilanak itu datang, nembus Bang, nembus pintu. Sereng. Saya matanya pucat, pupil matanya nggak ada, jadi putih doang, pucat kayak tua kayak di film yang The Ring apa itu, tua, rambutnya aur-auran sampai bawah. Tapi herannya itu tangannya nggak nyampe nyentuh saya. Tapi berasa. Saya nggak sampai, misalnya jaraknya segini nih, tapi dia beneran ke saya, didorong, jebuk gitu sampai ke tembok, dikeatasin saya, udah kayak mau saya gini. Serius itu. Terus saya ngomong nggak bisa kan itu, cuma bisa ada, oh ya Allah, bersalah hamba gitu kan, la ilaha anta subhanaka kuntu minaz zalimin, coba yang saya apain doang. Terus saya itu langsung jatuhin ke saya, buk. Ada saya tuh, wah nih nggak ada yang beres nih. Padahal posisi saya bugil Bang, pada saya itu kan. Iya. Kan lagi ini kan ya, namanya orang mandi kan. Posisi kayak gitu bugil.
kayak gitu, duk, terus dia nggak habis pikir langsung beres, saya langsung lari ke kamar saya itu. Apa salah saya gitu, ya Allah, kayak ini mau cerita ke siapa kan, saya bingung kan ya. Pada saat itu soalnya saya belum bilang ke siapapun pada saat itu posisi kan. Oh, ini gimana ya. Terus cuma selang sehari kalau nggak salah, 2 hari, saya ingat banget itu saya nggak kemana-mana itu seharian, terus cuma main Mobile Legends, tapi ketiduran jam 9 kebangun. Saya posisinya tidur kan gini ya, ini posisi spray saya gini, nah posisi pintu di situ. Jadi sini ada lemari, di sini ada meja, sini pintu, sini saya tidurnya gini, jadi nggak ngadep langsung pintu. Nah, herannya jam 9 malam saya kebangun, posisi spring bed sama saya di depan pintu. Kok berubah? Kok gini? Saya nggak gini deh. Terus saya benerin itu bang, coba tidur. Kebangun lagi jam 11 malam itu. Pada saat itu lampunya, saya ingat banget, posisinya nyala. Saya udah takut lah buat ini matiin lampu. Ketindihan pada saat itu. Saya nggak bisa gerakin apa-apa. Posisinya sama kayak gini. Soalnya udah saya pindahin kan, spring bed. Masuk bang. Siapa nih? Kuntilanaknya. Nembus. Bush. Gini dia. Perlahan. Lampunya nyala loh, posisinya nyala loh. Nyala itu padahal. Nggak gelap sama sekali. Jadinya jelas sekali itu muka dia. Ini dia belakangin saya. Srek gitu. Senyum ke saya. Herannya itu nggak napak kakinya. Yang terbang. Saya masih posisi ini. Nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak. Gitu. Nembus ke tembok yang samping sini. Lewatin saya. Oke, tembusan tembok itu ke arah mana? Tembusan tembok itu langsung tembok rumah bang. Jadi kayak samping itu emang ada rumah, tapi nggak langsung satu tembok gitu bang. Jadi ada space buat tanah biasa gitu. Rumah orang itu? Iya, rumah orang. Terus kayak gitu kan, wah, saya cuma bisa doa yang pendek-pendek itu bang. Ada kali 1 menit saya baru bisa kebebas dari itu. Ketindihannya. Aduh, ini kayaknya gimana gitu kan, saya jadi beban pikiran kan ya. Saya besokannya itu kan nyari makan gitu kan ya. Sore-sore, sekitar sore jam 5-an masih rada terang itu. Saya bosan kan makan nasi apa. Manggil lah Kang Sate. Bang, sate bang. 1 porsi. Saya ngobrol lah. Saya kan iseng-iseng nanya. Bang, biasa muter sini? Iya dek, biasa muter-muter sini. Dia bilang. Betah dek, ngekos di sini. Ya betah-betah aja sih bang. Saya bilang gitu kan. Iya. Ya, emangnya kenapa bang? Enggak, saya kan emang biasa muter sini. Tapi tiap kesini kayak hawanya nggak enak gitu deh. Nggak enak kenapa bang? Saya kan kepo. Jadi di depan rumah itu kan saya tadi bilang kan ada pohon yang ada buahnya itu. Nah di pohonnya itu deh, saya sering nggak cuma sekali 2 kali melihat pocong. Kadang nggak cuma pocong doang, kuntilanak. Saya kan biasa muter di sini. Saya bilang, halusinasinya abang aja kali. Masa kayak gitu sampai segitunya. Serius deh. Makanya yang ngekos di sini jarang ada yang betah kan. Ya udah. Terus yang abangnya bilang, adiknya ngekos sudah berapa lama di sini? Ya udah hampir 1 bulan sih bang. Baring 2 mingguan lah di sini. Ya udah yang kuat aja, dia bilangnya kayak gitu.
Ya udahlah, saya masuk lagi ke kamar. Habis itu tidur lah, nggak ada kejadian apa-apa Bang pada saat itu. Besokannya itu saya siang-siang, kondisinya siang terang gitu, jam 12 apa jam 1 siang lah terang. Beli gado-gado sama lotek, nggak jauh dari situ, paling cuma beda 3 rumah doang. Dek, ngekos apa ngunjungin temen di sini? Saya bilang, ngekos Mbak. Kos di mana? Situ Pak Rudi. Oh, ngekos di situ. Betah Dek. Loh, 2 kali ya. saya tapi nggak langsung gimana, tapi kaget nyek. Emangnya kenapa Bu? Gimana ya? Banyak yang bilang situ angker. Sebelum kamu ini, ya bolak-balik ada yang jajan ke saya, curhat kena penampakan macam-macam. Oh, oke. Ah, masa sih Bu? Saya aman-aman aja. Kan nggak berani jujur pada saat itu kan. Wah, yang bener Bu, saya aman aja kok, nggak ada gimana-gimana. Oh, ya udah. Soalnya banyak yang kejadiannya nggak masuk logika di situ. Banyak yang curhat sama saya. Kamu yang kuat-kuat aja gitu. Langsung balik tuh Bang. Nggak enak hati kan. Besoknya nih, si Andre udah divonis sembuh. Kan udah nggak COVID lagi, udah diperiksa segala macam. Saya ajak makan lah keluar Andre ke lapangan bola, nggak jauh dari situ. Ngobrol gitu, ada jauh dari kosan. Curhat aja. Saya terus yang pertama buka obrolan sih, karena udah nggak enak hati kan, diem tempat nggak ada temen ngobrol gitu. Andre, kamu rasanya gimana sih di kosan itu? Kamu kan udah 6 bulan nih. Kalau di sini gimana? Ya nggak gimana gitu kan. Tapi ada kejadian kayak serem-serem gitu nggak? Dia yang buka. Jadi pas sehari setelah divonis positif COVID, si Andre mandi tuh, yang terpisah kamar mandi. Iya. Dia mandi, bebersih, posisinya sama. BAB juga, sambil juga. Posisi udah bersih. Sama. Kuntilanak apa masuk dari pintunya. Dia juga. Tapi kok dia sampai nyentuh gitu. Bup! Dikatasin posisi sama juga Bang. Oke. Diambrukin. Tapi dia nggak terlalu lama Bang. Langsung kayak ada semacam gimana ya, energi gitu. Yang kuntilanaknya tuh langsung gitu. Oh, mental. Oke. Diceritain lah. Langsung Andre cepet-cepet keluar lah dari situ, masuk. Nah, itu kan H+1 setelah kejadian saya dong. Iya. Terus saya tanya, kok bisa kayak gitu Andre? Dia kan orang Semarang. Emang aku tuh sebelum rantau ke Jogja kayak dikasih kayak pegangan gitu lah, biar nggak terlalu ini. Jadinya mungkin dari efek yang itu. Tapi posisinya beda lah. Kalau dia kan sampai mental gitu. Kalau saya sampai lama lah ibaratnya. Terus baru saya konfirmasi tuh, Dre, kamu kejadian itu tuh sehari setelah saya kejadian yang sama. Tapi bedanya tuh kuntilanak lama banget. Saya rasanya nggak bisa napas. Saya baru surah Yunus sama Al-Ikhlas baru bisa keluar, baru bisa dilepasin gitu. Wah, berarti emang gimana ya itu istilahnya tuh, kayak emang angker banget ya kos-kosannya di situ kan. Terus saya tanya, terus planning kamu gimana? Si Andre-nya jawab, saya udah nggak ngekos di sini lagi. Kenapa? Saya tanya. Soalnya
kayak diusir dari kos itu sama pemiliknya karena gara-gara si Andre yang pertama kali ketahuan kena COVID di situ. Jadi seluruh keluarganya pemilik kosnya juga kena COVID. Oh, gara-gara COVID ya. Iya, Oke. jadinya ya udahlah. Terus dia ngomong besok bantuin beberes ya di belakang Ambarukmo Plaza situ lah, di pindah kosan di situ kan pakai mobil saya pada saat itu kan. Ya udah saya bantu tuh. Saya bantu. Nah, sebelum Andre pergi, saya sekitar jam 11 malam itu. Sehari sebelum si Andre-nya pergi, didatengin saya. Saya posisi ketindihan lagi pada saat itu jam 11 malam. Lampu posisi nyala masih. Tapi kali ini nggak kuntilanak, nggak pocong, nggak genderuwo. Cantik banget bang. Cantik, pakai mahkota. Di sini ada perhiasan hijau. Oke, itu satu kayak semacam Nyi Roro mungkin ya. Nah, di belakangnya ada kayak kesatria modelnya. Kesatria, kuda, ada kudanya. Jadi kudanya kos 3x5, abang ngerti lah gedenya seberapa. Jadi kayak penuh gitu kan bang. Ada kuda, terus itunya pengawalnya di situ belakang sama Nyi Roro. Dia ngomong bahasa Jawa sama saya pada saat itu. Tapi dalam Indonesia bilang, Le, kamu tuh pokoknya jangan khawatir ya. Nggak bakalan ada yang nyakitin kamu lagi. Saya yang lindungin. Tapi, ada tapinya. Kamu emang nggak boleh ngekos di sini, tinggal di sini. Saya kan posisi nggak bisa ngomong, nggak bisa ini. Tapi buat ngangguk bisa, buat ngomong nggak bisa. Di sini itu nggak sehat. Ada makhluk yang pengen jahatin kamu. Kami bakalan lindungin kamu, tapi emang kamu harus pergi dari sini. Kalau kamu ngerasa takut, apalagi kalau misalnya ditampakin, intinya kamu harus diberani-beraniin. Kami bakal datang nolongin kamu. Gitu. Terus kan, saya masih posisi ketindihan, ada kali hampir 1 menit dia bilang kayak gitu kan. Langsung hilang. Hilangnya kayak seng gitu. Nggak nembus tembok, nggak gimana. Seng hilang. Oke. Saya terus baru bisa normal setelah beberapa detik dari itu. Saya telepon lah guru spiritual saya, orang Solo. Saya tanya, Mbah, jadi saya baru berani curhat sekarang kan. Oke. Setelah speak up sama Andri, saya mulai berani ngomong. Saya baru banget didatengin kayak semacam Nyi Roro sama pengawalnya. Terus tapi beberapa minggu ini saya ditampakin yang aneh-aneh gangguin saya. Ini menurut Mbah pandangannya gimana? Saya tanya gitu kan. Terus pada saat itu dia ngomong lah, fotoin dulu deh itu kamar kamu sama kos-kosan kamu. Saya fotoin yang satu-satu. Saya sambil selfie juga kan. Terus dia bilang sama saya, Mbahnya, Rey, kamu harus pergi dari situ. Itu Nyi Roro sama yang pengawalnya emang sengaja aku yang kirim. Oke. Soalnya aku akhir-akhir ini mikirin kamu, tapi kamu belum kontak aku pikir baik-baik aja gitu dipikir. Yang kamu digangguin, yang segala pocong, genderuwo, sama kuntilanak, itu emang bahasa Jawanya ingon-ingon situ. Ingon-ingon? Kayak peliharaannya. Iya. Ingon-ingon ya tadi ya? Iya, kayak ingon-ingon gitu. Kalau buat genderuwo, itu kayak buat biar dipandang agar sangar lah
Orang nggak berani. Iya, karismanya tinggi. Oke. Kalau buat pocong buat pelarisan usaha. Terus dia tanya di situ Pak Rudi, pemilik kosnya, ada usaha gimana nggak? Wah, saya nggak terlalu ngulik, nggak terlalu nanya-nanya dalam usahanya gimana. Terus dia bilang, ya itu pokoknya itu semuanya emang sengaja dipelihara di situ. Terus kalau yang kuntilanak itu emang udah lama di situ bersemayamnya. Penghuninya lah. Penghuninya. Oke. Mbahnya bilang, itu pokoknya kamu emang harus pergi dari situ. Cepat atau lambat harus pergi kan. Saya bilang, ya udah lah Mbah, makasih nasihatnya. Ini emang udah mau sebulan juga kan posisinya. Ya udah deh. Assalamualaikum Mbah, makasih banyak sarannya ya. Itu. Terus pada saat itu paginya saya nganterin Andri lah ke kosan yang barunya. Semuanya barangnya nggak ada yang tersisa sama sekali. Termasuk dianya udah saya anterin, semuanya beberes. Baru kelar itu habis Isya. Habis Isya jam 8-an saya baru pulang. Soalnya kan sambil makan, sambil keliling Jogja bentar kan ya. Jam 8-an udah saya balik ke kosan saya, tidurlah istirahat. Paginya kan nggak kebangun malam itu, nggak, pokoknya aman lah. Nah, paginya jam 7 apa jam 8 gitu. Kan kadang tuh Andre itu kalau pagi ngajakin saya cari makan bareng. Kayak nasi bubur atau nasi uduk yang deket-deket situ. Saya kan pasti gini. Pintu emang kelupaan nih saya kuncikan. Pintu kamar kebuka dikit, kebuka. Saya posisi kelentang. Pintu kebuka. Dibuka sama si Andre. Rey. Andre bilang, "Rey, ayo balik makan, ayo cari makan gitu. Laper aku." Kan masih ntar aja deh, kamu duluan, kalau nggak aku nitip lah. Wah, kamu itu, ayo cepat sekarang. Iya bentar, kamu duluan, aku nyusul. Ya udah, aku duluan ya, cari makan dulu. Saya kan rada ngelek kan tuh. Kan Andre udah pindah di kosan yang baru. Baru kemarin saya anterin semuanya. Saya chat WA Andre, ping, cuma centang doang, nggak diri sama dia, pin masker. Saya telepon langsung, Andre, posisi di mana? Ya di kosan baru ini sambil ngerjain kerjaan itu. Serius, dia bilang. Demi Allah, kamu nggak balik lagi, ada urusan sama Pak Kos, Pak Rudi di sini? Nggak ada sama sekali. Kenapa toh? Sumpah ya Andre, demi Allah, barusan banget. Itu kamu buka pintu aku, ngajak aku makan. Wujudnya sama persis, kumisnya semuanya sama kayak kamu. Kok bisa? Sumpah, iyo. Dia bilang, saya sampai konfirmasi, demi Tuhan. Gila, sampai video call. Oh iya, di kosan yang baru. Nah, terus tadi siapa gitu? Sampai ini. Padahal pagi-pagi loh. Udah terang. Wah, ini nggak ada yang nggak beres ini. Terus saya langsung besokannya lah. Terus saya bilang sama Pak Rudi, kan udah hari terakhir kan besokannya. Pak, saya nggak perpanjang lah. Iya, kenapa? Soalnya ada urusan di Bekasi, saya bilang gitu kan. Ya udah deh kalau gitu. Tapi sama di sini betah nggak? Dia tanya gitu. Saya bilang, betah banget Pak. Kalau nggak ada urusan lah, saya pengen perpanjang lagi. Tapi emang urgent banget kan di situ. Pada saat itu hari Jumat, saya ingat banget. Habis Jumatan, saya baru OTW. Saya ingat banget, saya habis Jumatan, saya naik mobil keluar tol, baru nyampe Bekasi jam 7:30 malam. Salim lah, gimana. Nah, malamnya kan saya mungkin masih trauma kan ya Bang. Biasanya padahal kalau tidur lampu dimatiin tuh, biar cepet tidur.
quality lah, berkualitas. Tapi ini kan ada traumanya. Saya nyalain di kamar tengah saya itu. Ingat banget, padahal itu terang. Spring bed sini. Kalau ini lemari tinggi, lemarinya tinggi kan. Tinggi. Bisa-bisanya kuntilanak. Senyum lagi. Saya nggak bisa gerakin, Bang. Anjing. Di rumah sendiri masih ketindihan. Dalam hati saya gitu. Saya udah kayak kalap, kayak gimana ya, Bang? Kayak udah kesel, udah ngamuk. Udah maaf. Udah bukan lagi suara-suara pendek. Udah ngumpat dalam hati. Udah saking keselnya kan ya. Bisa-bisanya senyum sambil liatin gini. Senyum lebar banget. Lama itu, ada kali Bang, 2 menit Bang. Saya posisi gini. Udah nggak surat-surat gimana, udah anjing. Maaf ya, maaf. Iya, nggak apa-apa. Maaf. Sorry. Wajar. Udah kesel, baru tuh langsung dia ngilang. Terus pagi harinya kan kondisi masih libur lah, ibu saya, orang tua saya. Saya bilang kan, curhat sama ibu. Bu, ini saya di Jogja banyak gangguan lah, dalam artian sering digangguin bawa kosan. Tapi kayaknya kok nyampe sini ya gitu. Oh masa gitu? Yang bener. Iya. Semalam ada kuntilanak di atas lemari. Terus ya udah. Langsung lah ditelepon guru spiritualnya ibu itu, nggak jauh dari situ kan. Beda lagi nih sama. Beda Okay. yang ini. Kayak kiai gitu jatuhnya sih. Ke kiai dari Cirebon lah. Dia datang itu siang itu, pada siang zuhur. Disiram-siram saya. Diruqyah saya. Wah, kotor sekali kamu. Aku bilang gitu. Aduh, kamu itu apaan sih? Kamu main yang aneh-aneh ya? Enggak, Pak. Iya. Sampai di gini saya. Kayak ada rasanya gak sih itu? Dikit-dikit. Ada, Bang. Ada. Jujur. Pas dia gini kan standar kan. Tapi pas tangan dia udah gini, padahal nggak sampai itu. Tuh geter. Sek. Dia suami istri lah, Kak. Kalau yang istrinya itu, istrinya pakai dia bisa ngelihat langsung. Kalau yang kayaknya bisa ngelihat, tapi lebih yang istrinya yang ngerasain. Disembuhin lah saya. Kamu itu bawa apa dari Jogja? Saya tanya, kenapa Pak? Ini ada yang ikut kamu. Enggak, sini, saya balikin sana. Di Jogja itu. Itu nggak tahu itu kok ngikut dari Jogja ke sini. Terus saya tanya sama Pak Kiainya. Tapi ini gimana Pak? Saya bersih nggak ini? Disuruh mandi saya. Beli mandi. Ada dia bawa minyak gitu. Nggak tahu itu minyak melati apa gimana. Kebayang disuruh mandi lagi. Mandi kotor kamu. Disuruh. Kayaknya saya sekotor itu gitu kan. Apakah saya emang sekotor itu gitu. Mandi. Dia ibu saya terus beli kayak 7 rupa gitu, Bang. Disuruh mandi. Takutnya ada yang nempel gitu kan. Terus mandi lah saya. Terus dikasih kamu baca ya, ini dikasih tulisan. Ya udah, saya baca. Terus udah saya ngikutin lah alurnya. Terus ternyata dia pas saya mandi dia nabur-naburin kayak garam-garam gitu Bang di depan rumah. Saya tanya, "Wah, kenapa emang? Ini ada yang nempel di kamu. Emang kamu di Jogja ngapain?" Itu saya ngekos dulu. Kok sampai bisa ngikut Mbah saya? Ya kayaknya suka deh gitu udah. Tapi pokoknya udah saya balikin lah. Harusnya ini udah aman sama sekali.
dikasih bambu kuning gitu bang, saya ditaruh di kamar. Ini dikasih terus dikasih ada minyak juga buat diminyakin. Dinasihatin sih, kamu sholat ya, bolong-bolong kamu jadi gampang dimasukin. Saya dikasih akik gitu, modelan akik kayak bacan apa gimana itu, warnanya kayak abu-abu gitu. Masih ada? Ada itu, udah saya buang sih. Nah, jadi nasihatin, kalau kamu pakai ini ya, kalau misalnya kamu digangguin lagi, kamu gini, kamu tantang itu. Ini jagoan dari Cirebon ini. Kamu tantang itu kuntilanak yang apa siapa aja itu, kalah dia. Ya mbak, satu aja pak gitu. Satu aja pak. Iya satu aja ini. Ntar kamu nggak kuat malah tubuh kamu remuk gitu. Digituin saya. Oh ya udah. Saya bilang makasih. Sama ibu saya juga dinasihatin. Ya udah. Gimana perasaannya gitu kan? Saya ditanyain. Ya udah rada tenang lah. Tapi emang setelah dikasih akik dan dibersihin rumah, ditamengin lah mungkin istilahnya, udah nggak ada lagi gangguan sih. Udah nggak ada gangguan lagi? Ya, pada saat itu udah untuk beberapa waktu yang lama udah aman. Oke. Berarti berhasil tuh ya? Iya, pada saat itu berhasil. Kok kayak ragu-ragu berhasil? Iya berhasil. Tapi emang setelahnya ada cerita, tapi itu udah terpisah, bukan yang di kosan lagi bukan Wah, di kosan berarti lagi. masih ada cerita, dan buat teman-teman yang pengen kita undang lagi, biasa tulis di kolom komentar ya. Oke, Mas Rey, tapi kalau boleh tahu pemiliknya Pak Rudi itu sekitar umur berapa? 55-an ke atas. Oh, udah rada sepuh. Agak sepuh ya. Iya, udah rada sepuh. Dan dandannya seperti apa? Apakah dia juga memang terlihat klinik gitu? Kalau kayak klinik itu justru enggak, Bang. Oh, enggak, biasa. Kayak gimana ya? Lebih agamis. Oh. Justru kelihatannya agamis, pakai ya mungkin yang kayak ustadz gitu lah. Oke, pakai apa, gamis gitu ya? Iya, kayak gamis tapi ya yang kayak tertutup gitu. Oke. Tertutup gitu. Tapi memang Mas Rey ini nggak tahu lagi usaha apa selain di kosan itu gitu ya, si Pak Rudi ini. Wah, dia soalnya saya tanya di awal tuh emang ada usaha, tapi saya mungkin lupa ya bang usaha apa. Tapi dia emang ada usaha selain di situ, jadi nggak cuma ada nyewain kontrakin kos. Ternyata memang ada gitu. Emang ya? ada. Dan itu baru tahu setelah keluar. Baru tahu apanya itu? Ya Pak Rudi ini punya usaha lagi gitu. Oh, pas awal justru bang. Pas awal, tapi saya nggak terlalu merhatiin usaha apa pada saat itu. Soalnya nggak terlalu ngulik, soalnya dianya juga pribadinya nggak yang terbuka gitu bang. Jadi justru kayak tertutup nutup gitu, nggak sharing ke kita. Andre yang selama 6 bulan itu kan pasti juga tahu ya penghuni lain gitu sebelum Mas Rey di situ ya. Memang banyak yang keluar dan datang. Iya. Jadinya Andre aja bilang tuh emang cuma sebulan 2 bulan aja maksimal itu. 2 bulan lah. Emang mungkin di sisi lain faktor kenyamanan sama kalau buat yang diceritain sampai diganggu, Andre belum denger sih. Tapi emang Andre-nya tuh mungkin ada faktor bawaan yang dikasih gitu. Tapi waktu yang ini aku mau nanya soal Nyi Roro Kidul, seperti Nyi Roro Kidul itu datang ya bersama dengan Satria dan juga kuda-kudanya. Muat itu Mas. Muat, Pak. Tapi ngepres. Ya, kamar 3x5. Iya. Kudanya gimana itu? Kudanya gede. Kudanya ya gede pada umumnya, Pak. Depannya itu besar itu, besar maksudnya, besar. Ya, kuda standar sih, Pak. Enggak yang raksasa gitu, enggak. Tapi Nyi Roro Kidulnya itu yang emang di depan saya pas itu. Menyerupai. Iya, kan besar juga kan kuda standar. Gini deh, kudanya Prabowo itu kan standar tuh, itu gede juga kan. Muat itu ya? Iya, muat. Kayak segini lah, Pak. Ini kan 3,5. Saya kan tidurnya gini, jadi ngepres gitu.
Ini kenapa gua jadi nanya udah Prabowo sampai kita bawa-bawa ya? Oke. Itu dari guru spiritualnya. Iya, emang sengaja itu. Dan memang sosok Ingon-Ingon itu ya. Iya. Cuma ada 3 aja, Gundurwo, Kuntilanak, dan juga Pocong. Apa ada lain? Oh iya, maaf, disclaimer. Ternyata saya baru ngenya itu pas udah mau pergi. Maaf ya, kelupaan, skip dikit. Nggak apa-apa. Pas udah mau pergi dari situ, saya sempat muterin itu Pak, kompleknya. Dan baru ngenya juga pas di hari akhir. Kenapa? Di belakang rumahnya itu ternyata kuburan Pak. Oh, TPU. Saya jemur itu kan di lantai 2, jadi nggak kelihatan soalnya dia kan di tembok itu kan. Saya baru ngenya pas udah hari terakhir itu muter, ternyata itu TPU yang baru mau direnov gitu. Pada saat itu ternyata emang mungkin banyak energi yang negatif ya mungkin. Karena emang deket banget sama kuburan, bukan deket lagi, emang depan belakang gitu. Sebelahnya lah ya. Sebelahnya pada saat itu. Oke. Tapi memang si pemilik kosnya juga melihara juga. Iya. Sudah dipastikan itu. Sudah. Soalnya guru spiritual sama yang itu apa namanya? Yang yang dari ibu gimana? Yang dari ibu. Apakah sama pernyataannya? Iya. Itu peliharaannya dia. Iya, yang ngekos itu. Wah, itu. Berarti memang penghuni yang paling lama itu Andre ya? Iya, pada saat itu Andre. Dan bisa betah seperti itu karena punya pegangan itu. Iya, soalnya dia juga curhat ke saya pada waktu itu. Emang dikasih pegangan sama orang tuanya sebelum ke Jogja ngerantau. Itu emang valid dari dia sih. Pantesan mungkin nggak terlalu diganggu mungkin. Tapi pernah berfungsi gak yang cincin itu tuh? Lagi ada sosok tinggal gesek aja kan? Gosok aja. Iya, gosok terus kan? Pada saat itu ya. Setelah itu pernah? Pernah 2 kali sih. 2 kali? Habis itu udah nggak diganggu-ganggu lagi saya. Nggak ditangkap. Tinggal digosok doang. Tapi tebakan dari, bukan tebakan ya maksudnya. Iya. Pada saat Kiai itu bilang kalau Mas Rey kotor gitu ya. Itu emang lagi bolong-bolong sholatnya? Jujur iya sih. Oh iya. Sama ya mungkin banyak yang melenceng lah, kata gitu. Sudah lah ya, kalau yang melenceng nggak usah kita bahas lanjut ya, kasihan ya privasi orang ya. Ya. Oke, Mas Rey, ada cerita lagi tentang kosan itu? Nggak ada lagi. Kalau udah di kosan udah nggak ada. Udah nggak ada lagi ya. Kalau yang lain ada, tapi teman-teman tulis saya di kolom komentar ya seperti biasa. Mungkin ada pesan ke teman-teman yang lagi nonton, Mas Rey? Pesan saya sih, selama kita, pokoknya tuh jangan takut sama setan lah. Oh iya, sudah pasti karena kita derajatnya lebih tinggi. Iya. Biar nggak digangguin itu, ya kita harus selalu positive thinking gitu, sama buat kalau apa-apa tuh. Kalau bisa pakai logika aja. Takutnya jadi halusinasi kemana-mana. Walaupun mungkin itu terjadi ya, tapi kita harus tetap bersama yang di atas. Itu dia ya. Jadi penambahannya juga ibadah kalau bisa jangan bolong-bolong ya. Siap. Takut dikira kotor. Ya udah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Rey izin pamit. Siap. Bye. Terima kasih.